Assalamualaikum Mams, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini aku bakalan share budgeting aku di bulan November 2021 yang seharusnya ini udah tayang dari tanggal 1 kemarin ya Mams. Maaf banget karena aku baru bikin dan baru uploadnya tuh sekarang. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan. Nah jadi ini tuh budgeting aku tuh kayak udah keduluan sama pengeluarannya dulu gitu Mams. Biasanya kan aku bikin budgeting tuh bikin budgeting sebelum pengeluaran itu ada gitu kan. Tapi karena kemarin ditunda-tunda ya karena memang sesuatu hal yang bikin aku tuh belum bisa bikin budgeting. Jadinya ya mau nggak mau karena hidup ya butuh makan, butuh ini butuh itu, jadi aku udah ambil tuh dana yang aku kelola 2 juta dari ATM. Terus sudah aku pakai duluan sebelum aku budgeting nih. Ini salah banget sih ya sebenarnya. Cuman dalam mengeluarkannya pun itu aku masih di kira-kira gitu. Jadi insya Allah masih diperhitungkan walaupun belum aku tulis secara rinci di buku gitu. Nah kali ini aku bakalan tulis dan yang tadinya di video sebelumnya aku udah sempet cerita kalau pengen ganti budget gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir sebenarnya bulan kemarin itu over budget bukan karena budgetnya yang harus diganti, tapi memang karena akunya aja gitu. Jadi bulan ini insya Allah bakalan masih sama, dan yang bakalan diganti insya Allah itu dari diri aku pribadi sendiri. Gimana caranya bisa lebih menahan keinginan-keinginan dan lebih mengutamakan kebutuhan kayak gitu. Dan sebenarnya ini memang aku tuh masih mempertahankan ini karena ini tuh kayak udah aku banget gitu, proporsionalnya tuh udah pas gitulah, tinggal gimana aku buat memanagenya gitu. Nah ini dia budgetnya, itu ada biaya rumah tangga sebesar 60%, yang kalau dari rumus aslinya itu 40% kebutuhan rumah tangga, 20% itu cicilan. Karena nggak ada cicilan jadi aku masukin ke biaya rumah tangga semua. Lalu dana darurat ada 5%, investasi 5%, dan ada dana sosial 5%, agama 5%, anak 10%, dan hiburan 10% gitu. Jadi dana yang aku kelola itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Bismillah, semoga bulan ini tuh bisa benar-benar on track, gak ada over budget lagi, bisa lebih menahan keinginan untuk beli jajan. Sebenarnya aku lebih ke makanan sih, over budgetnya tuh bukan sesuatu yang beli apa gitu, karena emang doyan makan gitu. Sebenarnya kalau doyan makan tuh bagusnya masak gitu ya, cuman karena ya seperti yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya bahwa bulan kemarin karena sakit jadi jarang masak, dan semoga bulan ini dan bulan seterusnya aku diberi kesehatan, mams dan bunda-bunda semua di rumah juga diberi kesehatan supaya bisa masak buat keluarga gitu. Jadi kita nggak perlu beli jajan di luar. Ya boleh sih sekali, yang namanya manusia ya pasti pengen deh, kayak pengen ngasih reward ke diri sendiri, pengen jajan, pengen beli sesuatu apa gitu. Cuman kalau untuk sehari-hari alangkah lebih baiknya biar lebih hemat kita itu masak gitu. Ini sebenarnya reminder sih buat diri aku sendiri mams gitu. Nah yang aku rubah di sini adalah weekly expense. Ini adalah perubahan dari sebelumnya itu budget tracker. Kalau budget tracker aku sebelumnya itu kan dari sebulan penuh, untuk sebulan penuh lah. Kalau ini tuh kayak per minggu gitu, mau aku catetin per minggu. Nah karena kemarin aku belum sempat bikin budgeting, dan ini adalah pengeluaran yang sudah aku keluarkan sebelum aku bikin budgeting ini gitu. Di sini aku bikin tuh ada tanggalnya, terus ada deskripsinya, ada jumlahnya, terus ada
kategorinya. Itu kategorinya masuk ke budget yang mana. Kan tadi udah ada budget tuh kebutuhan rumah tangga, ada apa aja. Terus ada dana darurat, ada sosial, ada pokoknya itulah ya yang tadi aku tulis di depan. Nanti kategorinya aku tulis di sebelah kanan, paling kanan itu gitu. Lah ini pengeluaran yang udah aku keluarkan dari tanggal 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu. Nah, rencananya nanti total pengeluaran per minggunya itu bakal aku catat di sini gitu. Jadi bisa lebih rapi sih, aku harapanku gitu, bisa lebih rapi dan bisa lebih kelihatan gitu ini tuh buat apa aja setiap harinya. Tapi ya itu konsekuensinya harus bisa bisa konsekuen gitu, harus catat setiap pengeluaran tuh setiap harinya tuh harus diingat-ingat dan harus catat langsung gitu. Ya begini budgeting aku di bulan November. Sekarang waktunya buat masukin ke pos-posnya, ke dompet yang udah aku bikin pos-posnya. Ini ada week 1, week 2, week 3, week 4, ada belanja bulanan, ada BBM, listrik, air, gas, terus untuk dana sosial, untuk dana keperluan anak, dan dana hiburan. Karena memang aku udah belanja di week pertama, jadi week pertama itu aku kosongin karena memang habis. Bahkan aku tuh kayak lebih dari budget gitu deh minggu pertama ini, sekitar berapa puluh ribu gitu. Nah terus selanjutnya ada week 2 150, week 3 150 ribu, week 4 juga sama 150 ribu. Nah terus untuk belanja bulanan, karena aku udah kepakai tuh, aku ada beli sabun muka, terus sabun cuci baju gitu-gitu, kayaknya habis sekitar 70 ribuan. Jadi aku masukin di sini cuma 200 ribu aja. Terus BBM juga udah kepakai 20 ribu kemarin, jadi sisanya tuh ada 180 ribu harusnya ya, yaitu 180 ribu. Terus ada ini listrik 50 ribu, air 30 ribu, gas 50 ribu, dana sosial 100, untuk anak itu 200 cuman udah kepakai berapa gitu, sisanya tuh udah aku masukin, udah aku hitung, terus udah aku masukin gitu ke posnya. Nah cuman memang itu tuh ada di tanggal berapa gitu ya Mams, aku tuh ada beli durian, cuman itu tuh suami yang beli. Sebenarnya itu nggak masuk dana yang aku kelola 2 juta ini yang untuk keperluan rumah tangga gitu. Cuman kemarin tuh aku masukin situ juga, cuman nanti di kategorinya tuh nggak aku catat gitu loh, kategori dari mana gitu, karena itu bukan dari kategori dana yang aku kelola di budget bulananku gitu. Jadi itu tuh kayak dari suami yang beli gitu. Aku pengen catat juga karena pengen tahu sebanyak apa pengeluaran yang dari suami aku keluarkan juga. Selain itu aku juga ada catatan tersendiri buat dana yang dari dana darurat yang sudah aku kumpulkan dari sebelumnya. Sebelum aku bikin video-video budgeting kayak gini, aku tuh udah punya dana darurat, dan aku juga bikin catatannya di situ ketika memang ada pengeluaran yang harus aku keluarkan dari dana darurat itu gitu. Nah ini adalah dana darurat yang lagi aku kumpulin, yang alhamdulillah udah 3 bulan ini jalan. Alhamdulillah bisa ngisi terus 3 bulan ini, dana darurat, tabungan dana darurat, dan tabungan investasi gitu. Rencananya sih untuk tabungan atau investasi ini pengen aku beliin logam mulia, insyaallah, semoga bisa terrealisasi.
Aku juga doain semoga buat Mams, Bunda, dan teman-teman semuanya di sini, jika memang ada suatu hajat atau target gitu, entah itu sinking fund atau tantangan menabung atau target atau hajat lain di luar itu, semoga aku doain semoga bisa tercapai. Semoga bisa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud aku share kayak gini juga bukan maksud aku untuk ria atau pamer ya Mam, semata-mata cuman pengen jadi reminder aja buat diri aku sendiri, tapi juga semoga bisa memberi manfaat buat banyak orang, amin. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita di video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan jika aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.